Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembangunan sistem yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk sekarang yaitu kita akan membuat atau mengganti template dari Laravel yang kita punya itu menggunakan Bootstrap. Nah, di sini saya menggunakan template admin ya, admin dashboard. Nanti teman-teman bisa download sendiri di link yang saya sertakan di deskripsi. Baik, pertama kita buka dulu ya si codingannya. Nah, setelah itu kita coba aktifkan dulu ya development servernya kita buat melihat sejauh ini sudah apa yang kita buat. PHP artisan serve. Oke. Wah, ini udah aktif. Nah, kemarin kan sudah muncul ya, dan untuk register juga udah menambahkan field baru yaitu untuk akses. Nah, sekarang saya akan mengganti ketika kita login nih. Kemarin kan kita udah ini ya, login. Nah, di sini sudah muncul ya dashboardnya. Nah, untuk itu kita akan coba ganti dashboard ini menggunakan template dari admin dashboard ya, dan basisnya menggunakan Bootstrap. Langsung saja. Pertama kali ketika kita mau mengganti template itu, kita harus tahu nih dari resource itu kan kita menampilkan bahwa ketika si user sudah login dan berhasil, maka halaman yang akan diakses ketika kita melihat dari roots adalah halaman dashboard dengan return view dashboard, bahwa halaman inilah yang diakses oleh user. Nah, untuk itu kita coba buat dulu file ya, file dengan nama template.plade.php. Oke, setelah itu nanti teman-teman buka sendiri ya ketika di nanti saya akan bagikan si folder ini ya. Nanti foldernya berisi file dari admin template ini. Nah, biasanya ketika saya akan mengambil salah satu contoh, saya akan memilih file yang memang mudah untuk dibaca ya. Saya biasanya pilih yang ini nih, yang blank. Mana blank? Nah, ini blank page. Kita buka dulu di Visual Studio Code. Nah, setelah ini kita copy ya, Ctrl A, kemudian Ctrl C, kita paste di sini dan save. Oke, setelah itu kita close aja yang ini. Nah, kita sebenarnya sudah punya nih basisnya, si master template-nya tuh. Cuman di sini kan ada plugin yang harus di load ya. Nah, kita nggak punya nih. Maka dari itu kita harus kopikan dulu nih si aset ini nih. Baiknya biar teman-teman nggak milih satu-satu yang memang dipilih, kopiin aja semuanya ini. Di copy, kemudian teman-teman masuk ke folder ya, ke folder directory ini program kita, kemudian kita pastikan di public ya, di public
kita paste semuanya, dan folder aset sudah tercopy ya di sini. Nah, setelah itu kita cek nih di di Visual Studio Code kita. Ketika kita masuk ke folder public sudah ada aset. Nah, di sini plugin-pluginnya kita udah punya nih. Tinggal kita benerin aja buat manggil ini tuh gimana supaya yang kita panggil tuh terpanggil. Di sini harus ada ini ya, sintaks yang memang pas gitu. Jadi tidak miss ketika kita manggil tuh terpanggil. Kalau di Laravel cara manggil sintaknya itu gini. Teman-teman buat ini dulu aja ya. Echo ya. Echo kemudian tulis aset. Jangan pakai S ya. Jadi ini tuh fungsinya buat manggil folder public, mengarah ke folder public. Dan di folder public sendiri kita udah punya nih, ada file yang disimpan dalam folder aset. Nah, ini biar teman-teman gampang buat ngopiin semuanya, caranya gini teman-teman tulis aset di sini ya, assets. Jadi fungsinya ini tuh buat nge-replace semua aset-aset yang ada di sini. Teman-teman copy, klik 2 kali, kemudian Ctrl D, paste. Nah, kan sama nih teman-teman. Oh iya, salah. Saya harus tambahin ini dulu ya. Biar teman-teman nanti tinggal ini copy, kita double klik di atas ya, Ctrl D, dipastekan. Nah, sudah ada kan. Nah, dari sini kita pindahin ya satu-satu, karena nggak sama jadi harus satu-satu ya. Kalau mungkin sama bisa di blok. Nah, kalau ini tuh memang nggak ada ya teman-teman. Kalau di folder ini memang nggak ada, ini nggak usah dipikirin nih. Nggak usah jadi pikiran bahwa ini harus di load ya. Biarin aja atau komen aja, dan di komen aja. Nah, kemudian kita besarin dulu ya, Ctrl B. Kalau teman-teman pakai Visual Studio Code. Nah, di sini ada ini nih, ada aset juga. Kita copy lagi nih teman-teman. Jadi nanti dihapusnya setelah beres ya. Biarin ini buat biar kelihatan sedikit-sedikit ya. Takut ada yang kelewat. Gak apa-apa teman-teman, cobain dulu buat di load semua, meskipun nanti teman-teman ada plugin yang memang nggak penting deh, nantinya akan dihapus sama kita ya. Minimal kita tampil aja utuh dulu ya, yang sesuai dengan template yang tadi ditampilkan, biar teman-teman nggak bingung artinya. Oke, kita paste di sini dulu nih. Sorry. Ini. Oh, udah di query. Kita paste. Tadi dari mana ya? Oke, dari sini ya. Kita hapus ini dulu ya, karena udah tadi semua.
cut. Oh, ini di atas cut. Ini juga cut. Di bawah. Nah ini. Oh, kalau ini bukan ya. Ini biarin aja. Nanti ini menu. Nanti kita akan perbaiki kalau menu. Nah, kemudian jQuery ya. jQuery. Nah, kita udah. Jadi sesuai dengan directory folder yang tadi kita kopikan, bahwa plugin-plugin ini sudah kita load dengan sesuai dengan ini ya, persyaratannya. Nah, setelah itu teman-teman biasakan dari sini tuh melihat bahwa ini bisa dibagi-bagi nih. Bahwa ini bisa dibagi-bagi. Jadi dimana strukturnya itu terdiri dari header, footer, header, konten, dan footer. Jadi kalau teman-teman di sini melihat ada head, di body itu biasanya akan ada. Nah, ini kan menu ya. Setelah menu itu biasanya ada ini konten. Nah, ini konten teman-teman. Ini sidebar. Kemudian kalau enggak kita lihat dulu deh di itunya ya. Di templatenya kita klik 2 kali yang blank biar teman-teman gak bingung nantinya. Nah, jadi ini tampilan yang harus sesuai dengan yang ada, itu harus seperti ini. Jadi yang blank itu isinya, yang atas itu ini ya, headernya, yang ini sidebarnya. Oke, kita mulai dari dashboard sampai multi level. Oke, kita lihat dari dashboard sampai multi level ini ya, ini. Oke, alangkah baiknya teman-teman pisahin dulu ya, ini di cut aja. Dikat aja ya, segini nih, nanti sisain segini. Kita bikin folder baru biar gampang dalam pencariannya ya. Folder baru, partisi, ini namanya sidebar.blade.php. Kita paste di sini. Oke, setelah itu bagaimana cara supaya dalam tag ini mengambil dari file sidebar? Caranya kita include ya, include di folder mana tadi? Di partisi, cari di partisi, kemudian nama itunya bar. Oke. Nah, untuk ini tuh untuk memudahkan ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang ketika kita mau menambahkan apapun. Oke. Dan untuk ini ya, untuk konten, kita pisahin dulu. Ini konten. Nah, biasanya itu kita komen dulu deh.
kita harus menambahkan bahwa di sini kita akan atau menampilkan semua konten-konten yang nanti akan kita load ya, buat ditampilin. Jadi di sini fungsi dari template itu buat manggil halaman-halaman yang nanti akan kita tampilkan. Caranya di sini tuh pakai yield. Kita namain bahwa ini konten. Oke. Nah, setelah itu, oh ya, di atas lupa nih, satu lagi untuk detail, biar ini dinamis ya, sesuai dengan halaman yang kita nanti akan tampilkan. Kita juga buat add yield, ini itu detail. Oke, karena cara fungsi memang ini sama kayak konten ya, buat manggil konten. Jadi catatannya ada 3 ya yang diambil sama kita, yaitu title, kemudian sidebar, dengan kalau ini kan include ya, karena cuma satu file, jadi kita mau menambahkan file yang mana untuk dalam satu tag ini gitu. Kemudian yang ketiga itu konten, yang nanti akan kita tampilkan buat halaman-halaman yang memang mau ditampilkan kita. Setelah itu kita coba yang dashboard ya teman-teman. Yang dashboard itu coba teman-teman, ini memang sintaknya tailwind ya, jadi kita ganti, kita hapus aja deh, hapus aja. Setelah itu caranya teman-teman, kita tes ya dashboard. Jadi ketika kita tes di sini nih, itu nggak ada kan, cuman dashboard doang. Nah, kita maunya sesuai dengan template yang tadi kita buat gitu. Caranya itu kita enter dulu ya, add extend, nulisnya add extend, jadi biar bisa di apa ya, kalau type hintingnya teman-teman udah bagus ya, jadi nanti direktorinya muncul tuh si coding yang sesuai dengan yang mau dimau tuh. Ketika tadi saya cuma nulis keluar extend. Nah, di sini extend itu kita mau ngeload file apa yang dijadikan template oleh kita. Namanya kan tadi template. Oke. Setelah itu di sini bawahnya extend itu adalah section. Nah, karena tadi kita menuliskan juga title ya, di sini kita ngasih title itu di sini teman-teman. Karena tadi namanya title, kita tulis title dan judulnya apa? Halaman dashboard. Ini nggak usah pakai titik koma ya teman-teman. Nah, setelah section, kita section lagi, dan ini untuk menampilkan kontennya. Dan untuk konten ini kita harus tutup teman-teman. Caranya ada yang dengan menggunakan stop, ada, ataupun kalau saya biasanya ada yang menggunakan stop ya, stop gini, tapi saya biasanya menggunakan end section, jadi biar ketahuan bahwa ini tuh tutup yang ini gitu. Tadi kita buat ini ya, ini kita coba tekat.
dan comment. Kita kontrol Shift P ya teman-teman buat reindent lines, buat merapihkan teman-teman itunya. Oke, kita refresh dan ternyata sudah sesuai teman-teman. Blank page ya. Ketika kita ganti misalkan dashboard, kita refresh dan sudah terbang. Dan di sini sudah semua ya teman-teman. Jadi direktur yang tadi sudah kita pisahkan pun kayak semacam ini nih, menu-menu ini kan di sidebar nyimpennya tetap ke load ya, tetap kepanggil tanpa ada satupun yang kelewat ya. Tuh gambarnya udah keluar semua, ini udah keluar semua. Oke, begitu teman-teman ya cara menampilkan halaman dengan mengganti menggunakan template dari admin Bootstrap. Oh iya teman-teman, satu lagi ya, mungkin kita coba untuk gunakan fitur logout dulu ya. Jadi ini masih ngarah ke index HTML, dia nggak tahu harus kemana arahnya gitu. Kita coba lihat di sini di template itu ada, kita searching dulu ya, ada namanya logout ya benar. Oh ini, oke, kita kontrol B dulu. Di sini ada bulan logout oke, harapnya kita ganti ya kurung kurawal. Oke, kita tulis root. Terus kalau logout sendiri udah ada ya teman-teman, jadi biar ada pembeda dengan logout yang sudah dibuat oleh Laravel, biar nggak error gitu, kita buat logout dan tambahin user aja deh. Nanti coba kita akan simpan di controller user yang akan kita buat. Jadi kita punya root logout, tapi di sini belum ada ya, belum ada. Nah, untuk menggunakannya itu kita buat dulu ya. Buat di sini teman-teman, php artisan make controller. Kita coba buat user controller, paste aja, nggak usah pakai resource biar bersih. Kita ke atas ada user controller. Nah di sini masih kosong ya. Kita coba buat, oh ya, kita buat rootnya dulu deh biar enak. Kita buat root. Untuk metodenya kita pakai get ya, karena dia ngeklik sesuatu bukan ngirim. Kemudian kita kasih slash ya. Kalau URL biasanya kasih slash ya teman-teman, biasanya. Kalau ini namanya URL, kalau di depan tuh ya namanya URL user slash logout. Nah kita koma, kemudian kurung array. Tadi kita buat controller itu user controller. Oke, titik 2 kelas, koma, nama functionnya apa ya teman-teman. Tadi kita nanti coba nama function itu samain ya, function logout. Kemudian kasih kita name. Nah kalau name itu biasanya nama root,
Jadi nama rootnya tadi tuh kan logout dot user. Oke. Biasanya mungkin teman-teman gaya menulisnya beda-beda ya. Kalau saya biasanya kalau URL itu nama dari controller, biasanya diambil salah satu namanya, user baru functionnya. Kemudian kalau untuk nama root, biasanya saya function dulu gitu, logout, dan salah satu controllernya, nama salah satu controllernya saya ambil setelah dot gitu. Nah, kita sudah punya rootnya, kemudian kita ke controller ini, kita buat public function logout ya, sesuai dengan yang tadi kita buat. Oke, nah di sini biasanya kalau logout itu tulisannya gini, auth .2.2 logout gitu. Dan ini kenapa merah? Teman-teman coba gini, hapus dulu H-nya sama T deh. T sudah muncul seperti ini, teman-teman ketik tab. Jadi di atas tuh didefinisikan. Tadi belum didefinisikan sama Visual Studio Code-nya. Nah, setelah logout, teman-teman rencananya mau diarahkan kemana gitu. Jadi biasanya kalau logout tuh nanti return redirect kemana? Ke root yang mana? Login. Oke, kita save, kita coba ya, kita coba ya teman-teman, klik. Oke, berhasil. Demikian teman-teman untuk menggunakan Bootstrap pada Laravel. Nanti kita coba juga untuk merubah tampilan loginnya. Jadi biar teman-teman lebih mudah ya menggunakan Bootstrap. Nah, demikian teman-teman, nanti kita sambung lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk mendukung channel baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.